orang yang percaya kalau misalnya malam Jumat Kliwon itu menjadi malam yang paling sakral. Karena katanya, makhluk halus itu keluar banyak. Terus bersinggungan sama alam manusia itu juga tipis banget waktunya. Terus juga katanya, banyak orang yang bilang kalau misalnya malam Jumat Kliwon itu jadi kayak waktu dimana kekuatan gaib itu kuat banget. Makanya banyak yang ngelakuin ritual segala macam, dan itu terjadi di malam Jumat Kliwon. Akhirnya orang-orang percaya, kalau misalnya mau ngelakuin sesuatu yang berbau mistis, itu dilakuin di malam Jumat Kliwon. Bahkan sampai ada filmnya. Jadi semua orang pun juga tahu kalau misalnya itu malam yang angker gitu, malam yang mistis. Nah, banyak banget kejadian-kejadian mistis yang terjadi di malam Jumat Kliwon, apalagi di Pulau Jawa, karena itu tanggalan Jawa. Ini cerita tentang salah satu cerita kejadian mistis di malam Jumat Kliwon. Jadi ada di desa, salah satu di daerah Jawa Tengah, daerahnya yang gak bisa sebutin, kayak ada warung makan gitu, yang biasa disebut warteg, kanan kirinya ini lahan kosong. Si warteg ini berdiri di jalanan yang rada gak begitu besar, bukan jalan raya, tapi sering dilewatin orang, dan di seberang warteg itu ada kuburan. Tapi kuburannya gak besar, cuma 20-30 makam gitu. Kayaknya cuma warga-warga sana aja yang dimakamin di sana. Warung ini buka 24 jam, kecuali Kamis malam sampai Jumat dini hari. Jadi di waktu itu, warung itu tutup jam 11 malam, sampai jam 4 pagi. Jumat paginya subuh baru buka lagi. Orang-orang desa emang suka makan di sana, karena yang pertama bukanya sampai pagi. Terus juga banyak orang yang pulang malam abis kerja makan di sana. Jadi, emang warung ini terkenal, di desa itu tuh terkenal banget karena makanannya enak, jadi pilihan orang-orang buat makan di dini hari. Nah, di tahun 2013-an, ada satu keluarga, suami, istri, dan anaknya umur 20 tahun, kita sebut aja namanya Yuni, datanglah ke desa ini, mereka semua. Yuni dan orang tuanya, nginep di rumah saudaranya mereka, yang deket sama warteg yang tadi. Mereka nginep 3 hari, gak tahu alasan mereka nginep di sana kenapa. Ya mungkin bisa jadi, karena emang mengunjungi saudaranya. Pokoknya selama 3 hari itu Yuni sekeluarga yang nginep di sana. Di desa itu, saudara keluarga Yuni ini juga tinggal bertiga, suami, istri, sama satu orang cewek, yang seumuran juga sama Yuni, namanya Sarah. Mereka mungkin ketemu cuma setahun sekali, tapi kalau misalnya udah ketemu, mereka tuh ngobrol, seru-seruan gitulah. Akhirnya, karena mereka ketemu cuma setahun sekali, jadi si Sarah ini suka ngajakin Yuni main. Nah, diajaklah, kita jalan-jalan ke desa, kita ke alun-alun, kita ngobrol-ngobrol, jajan, segala macem. Nah, si Yuninya mau, tapi Sarah bilang, kalau misalnya mau, Yuni harus nunggu Sarah selesai kerja. Sarah kerja selesai jam 6, sekitar jam 7-an, baru tuh dijemput sama Sarah. Mereka jalan ke alun-alun desanya, pas banget hari itu, tepat di hari Kamis malam. Singkat cerita, selesai si Sarah kerja, Sarah jemput Yuni ke rumah dan ngajak jalan-jalan. Mereka jalan-jalan sekitar jam 7-an malam, muter-muter, jajal, cerita-cerita, sampai akhirnya, mereka ngeliat jam ternyata udah jam 11-an, karena Sarah harus kerja besoknya. Jadi mereka memutuskan buat balik ke rumah sekitar jam 11-an malam, dan nyampe rumah sekitar jam setengah 12-an. Mereka nyampe, mereka ngeliat orang rumah pada tidur. Sarah bersih-bersih, habis itu langsung tidur. Dan Yuni masih main handphone sambil nunggu ngantuk. Nah, sekitar jam 12-an malam, satu rumah udah pada tidur, Yuni gak bisa tidur, karena dia lapar. Dia mau ngebangunin orang rumah gak enak, karena dia juga tamu kan. Akhirnya dia keluar tuh, ke ruang makan, buat nyari makanan. Ternyata makanan rumah mereka habis semua, karena Yuni juga tahu, ada warung yang buka 24 jam, yang dekat rumahnya itu. Akhirnya Yuni memutuskan buat keluar rumah, buat beli makanan di warteg itu, dan dia gak tahu kalau di situ kondisinya warung tutup. Rumah Yuni itu gak jauh dari warteg, jadi jalan sekitar 5 menitan. Nah, sekitar jam 12-an malam, Yuni jalan ke warteg itu, dan ternyata warteg itu masih buka. Dan emang sepi pengunjung, lagi sepi kayaknya malam itu. Pas dia masuk ke dalam wartegnya, penjaganya gak ada. Yuni manggil, "Misi Pak, Bu." Berkali-kali dipanggil sama Yuni, tapi gak ada yang nyaut sama sekali. Dari dalam wartegnya pun juga gak ada yang nyautin.
Tapi makanannya masih ada, di etalasenya tuh masih ada banyak banget, sampai akhirnya Yuni mau keluar, karena wartegnya lagi sepi, mungkin gak ada orangnya. Nah, pas dia balik badan, akhirnya ada orang yang nyaut dari dalam, "Maaf Mbak Lamang, mau pesan apa?" Langsunglah muter balik lagi si Yuni. Pas nengok ke belakang, ternyata yang ngejaga tuh ibu-ibu. Yuni langsung balik badan, dan dia langsung jalan ke depan etalas kacanya itu, buat milih-milih makanan. Ya udah, Yuni milih makanan, dan si ibu itu ngambilin. Nah, tepas si ibu ini lagi ngambilin makanan Yuni ngeliat si ibu ini kayak senyum-senyum tipis gitu. Tapi si Yuni pun juga gak ngomong apa-apa, kenapa si ibunya tiba-tiba senyum sendiri gitu. Tapi senyumnya senyum-senyum tipis doang. Karena si Yuni pun juga bingung, tapi dia juga mau negor gak enak. Ya mungkin Yuni akhirnya mikir, ibunya ramah aja kali sama pengunjung. Akhirnya dia juga gak mikir apa-apa, makanannya datang, udah dikasih sama ibunya. Ibunya ngomong, "Ini Mbak makanannya." "Makasih ya Bu," kata Yuni. Ya udah, Yuni langsung duduk di meja warteg. Habis itu dia makan. Pas Yuni makan, ibu ini nanya, "Bukan orang sini yang buat?" Yuni jawab, "Iya bukan Bu, saya lagi nginep di rumah saudara saya dekat sini." Ibunya bilang, "Oh gitu ya udah, selamat makan ya Mbak." "Makasih Bu," kata Yuni. Nah, Yuni ini fokus banget makan, karena dia lapar banget. Dia nunduk tuh, liatin makanannya aja sambil nyuap. Pas dia lagi fokus makan, dia ngerasa di depan dia, kayak di balik kaca warteg makanannya itu, ada orang berdiri, tapi gak gerak-gerak. Dia berdiri diam aja gitu. Akhirnya nengoklah ini si Yuni ke depan. Pas Yuni nengok, ternyata dia ngeliat si ibunya lagi diam aja, ngeliatin Yuni, sambil senyum-senyum juga bener-bener kayak matung sambil senyum ngeliatin Yuni gitu. Nah, di situ Yuni juga merinding. Dia mikir kayak, ini kenapa aneh, lagi makan, kenapa diliatin sama ibunya? Pas Yuni juga curi-curi pandang ngeliatin ibunya. Akhirnya si ibu langsung masuk ke dalam warteg. Lanjutlah si Yuni makan lagi. Pas Yuni lagi makan, dia denger di dalam warteg itu, berarti kan di belakangnya juga kan, dia denger kayak ada orang komat kamit. Dia nggak tahu kayak suara orang ngaji atau orang komat kamit, pokoknya ngomong bahasa Jawa. Nah, suaranya dari dalam wartegnya itu, dari dapurnya. Si Yuni dekat dari situ. Seketika Yuni langsung nengok ke arah belakang warteg itu. Dia kayak telinga-telingut, nyari itu suara apa, sumber suaranya dari mana. Nah, pas dia lagi nengok-nengok ke arah dapur warteg, tiba-tiba dari balik atas kaca makanan itu, si Yuni ngeliat ada sundel bolong berdiri, besar banget, langsung nongol tiba-tiba gitu. Di situ Yuni langsung bangun, dia langsung lari keluar warteg. Dan dia udah gak mikirin soal bayar-membayar lah, karena dia ngeliat depan mata, ya ada sundel bolong besar banget gitu. Pas dia keluar warteg, di seberang warteg itu kan ada kuburan. Dia nengoklah ke arah kuburannya. Pas dia nengok ke arah kuburannya, dia tuh ngeliat kayak banyak banget pocong berdiri di depan kuburan itu. Jadi di dalam wartegnya, dia ngeliat ada sundel bolong. Di depan warteg itu pun, juga dia ngeliat ada pocong berdiri banyak banget. Si Yuni tuh makin ketakutan, dia lari kenceng banget. Sekenceng-kencengnya sambil nangis, dan akhirnya dia nyampe tuh ke rumahnya. Sampai di rumah, Yuni langsung bangunin orang rumah sambil nangis. Dia udah gak mikirin mengganggu atau enggak, dia takut banget soalnya. Semua orang langsung bangun, dan mereka nanya, Yuni kenapa tiba-tiba nangis. Akhirnya Yuni cerita kejadian tadi yang di warteg itu. Keluarga Sarah bener-bener shock banget, karena seharusnya warteg itu kan tutup jam 11 sampai 4 pagi, dan ini pun juga malam Jumat. Dan salahnya juga, Sarah belum bilang ke Yuni kalau misalnya setiap malam Jumat, warteg itu tutup. Pas dilihat tanggalan juga, ternyata malam Jumat itu adalah malam Jumat Kliwon. Walau udah masuk dini hari Jumat ya, tapi kan tetap aja kejadian itu terjadi beberapa menit sebelum hari Kamis lewat. Lahirnya keluarga Sarah ngebantuin Yuni kayak ngebaca-bacain doa segala macam. Pas lagi dibaca-bacain doa sama keluarga Sarah, Yuni langsung muntah. Yang keluar dari muntahnya Yuni itu kayak kecoa, kelabang, ruhut, pokoknya hal-hal yang menjijikan gitu. Dari situ akhirnya, keluarga Sarah mikir ini warteg kayaknya pakai ilmu gaib, yang emang mengharuskan mereka untuk tutup di malam Jumat. Dan mungkin bisa jadi pas banget, Yuni kan bukan orang sana,
Jadi kayak tumbal warteg itu yang lagi ngelakuin ritual di malam Jumat.